Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allah berfirman di dalam surat Al-Humazah. Al-Humazah artinya adalah pengumpat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Wailun artinya adalah wadin fi jahannam, atau lembah di neraka jahanam. Dan juga artinya adalah ancaman. Wailun artinya adalah ancaman. Allah mengancam dengan ancaman yang sangat berat dan dengan ancaman yang sangat kuat kepada para pencela. Humazatin lumazah. Humazah artinya adalah al-mughtab, yaitu orang-orang yang suka menggibahkan orang lain, ngomongi orang lain. Itu adalah humazah. Dan lumazah artinya adalah orang yang suka mencela orang lain. Dikatakan orang tersebut misalkan orang tersebut pendek, kemudian orang tersebut tinggi, dia cela, kemudian orang tersebut mukanya jelek, mukanya ada sesuatu di mukanya, kemudian dia cela dan sebagainya. Di sini celaan-celaan tersebut disebut lumazah. Ini menurut sebagian ulama. Sebagian lagi mengartikan sebaliknya. Humazah dan lumazah. Humazah artinya adalah orang yang suka mencela, kemudian lumazah adalah orang yang suka ghibah. Kemudian diartikan juga bahwa humazah artinya adalah orang yang mengganggu orang lain dengan tangannya. Lumazah mengganggu orang lain dengan lisannya. Dan semua artinya benar, tidak ada masalah, tidak ada pertentangan. Karena termasuk khilafu tanawu atau khilaf yang beragam atau perbedaan yang beragam yang saling mendukung. Wailun likulli humazatin lumazah. Dikatakan tudli biwuddi idza laqaitani kadhiban. Tudli biwuddi idza laqaitani kadhiban wa in taghayyabtu kuntal hamizal lumazah. Ketika engkau bertemu denganku, maka engkau menampakkan atau menunjukkan kepadaku bahwa engkau mencintaiku, bahwa engkau suka denganku, bahwa engkau adalah orang-orang yang dekat denganku, orang-orang yang merupakan temanku. Kemudian jika aku tidak ada, jika aku telah pergi, wa in taghayyabtu kuntal hamizal lumazah, maka engkau adalah orang yang ghibah, yang membicarakan tentang kejelekan aku, kemudian orang-orang yang mencela-cela diriku. Dan ini adalah perbuatan yang sangat jelek. Ini adalah perbuatan orang-orang munafik dan perbuatan-perbuatan yang sangat jelek. Wailun likulli humazatin lumazah. Kenapa mereka mencela orang lain? Kenapa mereka mengumpat orang lain? Kenapa mereka bicarakan orang lain? Kenapa? Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Karena kesombongan mereka. Apa yang membuat mereka sombong? Yaitu harta. Alladzi jama'a, yaitu orang-orang yang mengumpulkan harta kemudian wa 'addadah, dan mereka menghitung-hitung harta mereka. Harta saya sudah sampai sekian, sudah sampai sekian, sudah sampai sekian. Maka di sini ketika dia memiliki harta yang banyak, dia sudah mulai menyepelekan orang lain. Dia menganggap bahwa orang lain ada di bawahnya. Alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Dia menganggap bahwasannya dan dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Dia menganggap bahwa harta yang dia miliki bisa membuatnya kekal di dalam kehidupan dunia ini. Dia lupa bahwasannya hartanya tidak akan dibawa mati. Yahsabu anna malahu akhladah, kalla layumbadhanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Al-hutamah, dia akan dilemparkan. Layumbadhanna, an-nabadh di dalam bahasa Arab artinya melempar tanpa diperdulikan. Hal-hal yang sepele ketika kita membuang misalkan tisu atau sebagainya, hal ini hal sepele, kita buang, kita lempar, tidak kita perhatikan, ini namanya nabadh atau yumbadh. Ketika Allah mengatakan di sini, Allah mengatakan la yumbadzanna fil hutamah, dia akan dilempar untuk menunjukkan bahwa dia sangat terhina. La yumbadzanna fil hutamah. Al-hutamah nama neraka jahanam. Al-hutamah artinya adalah sesuatu yang menghancurkan. Kalau masuk ke dalam neraka tersebut maka hancur. Di sini disebutkan hutamah hanya dalam surat ini. La yumbadzanna fil hutamah, dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah, karena di neraka tersebut ketika dilemparkan maka tidak ada yang tersisa, akan hancur semua. Wa ma adraka mal hutamah, dan tahukah kalian apa neraka hutamah itu? Narullahil muqadah, yaitu api yang Allah api Allah yang dinyalakan. Narullah
api Allah. Di sini untuk menunjukkan keagungan, kebesaran akan api tersebut. Jadi makhluk tersebut diidhafatkan atau dinisbatkan kepada Allah Ta'ala untuk menunjukkan bahwasannya api tersebut sangat besar. Narullahi al-muqadah, yang menyala, yang dinyalakan, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis-hadis bahwa ribuan tahun neraka dinyalakan dan dipanaskan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang sampai ke hati, panasnya sampai ke dalam hati, sini masuk ke dalam hati. Kenapa disebut at-tattali' 'alal afidah, disebutkan hati? Jadi kenapa tidak disebutkan akan hancur dirinya, kemudian akan hancur akalnya misalkan, atau akan panas semua badannya, tapi disebutkan secara khusus hati. Kenapa? Karena tadi kita katakan bahwa penyebab dia menyepelekan manusia, penyebab dia melakukan al-hamz wal-lamz, yaitu dia menyepelekan manusia, membicarakan kejelekan manusia, kemudian dia menghina manusia karena berasal dari hatinya. Karena hatinya yang kotor, karena hatinya yang rusak, karena hatinya yang sombong, maka di sini dia mendapatkan atau dia melakukan hal tersebut, dia melakukan penghinaan tersebut. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada tempat masalah yang menyebabkan dia menghina orang lain. Innaha 'alaihim muqsadah, sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Innaha 'alaihim muqsadah, bahwa mereka dimasukkan ke dalam hutama, kemudian mereka ditutup rapat di dalam api tersebut. Fi amadim mumaddadah, sedang mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Fi amadim mumaddadah, kemudian mereka diikat di dalam tiang-tiang tersebut. Na'udzubillahi ta'ala, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang melakukan al-hamz wal-lamz, tidak menjadi orang yang humazah dan lumazah. Na'udzubillahi ta'ala, kalau kita melihat orang lain yang ada kekurangan, maka jangan kita hina dia dengan kekurangannya, karena barangkali nanti akan berpindah kepada kita. Apapun yang terjadi, jangan kita hina orang lain. Walaupun yang dia lakukan adalah kemaksiatan, jangan kita hina. Kita benci dengan kemaksiatan tersebut. Ketika kita mengingkari kemaksiatan yang dia lakukan, tidak berarti kita menghina dia, tidak. Namun ketika kita menjelekkan orang tersebut, kita jelekkan dia, bukan karena kemaksiatannya, tapi kepada orangnya, maka di sini kita melakukan hal yang berbahaya. Apalagi kalau orang tersebut memiliki kecacatan dan sebagainya, kemudian kita hina, hati-hati, dan nanti kita bisa masuk ke dalam orang-orang yang diancam oleh Allah dalam surat ini. Na'udzubillahi ta'ala wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.